Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam segmen rangkuman. Rangkuman kali ini akan membahas tentang materi IPS kelas 8 Kurikulum Merdeka pada bab 1 untuk submateri bagian C dan D, yaitu sumber daya manusia dan peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Materi ini berada pada halaman 28 sampai 47. Sumber daya manusia, secara mikro, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan pekerja, tenaga kerja. Secara makro, sumber daya manusia adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Bagaimana kualitas sumber daya manusia Indonesia? Kualitas sumber daya manusia dapat dinilai dengan menggunakan kriteria yang dikembangkan oleh United National Development Program atau UNDP, sebuah organisasi di bawah PBB yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, atau Human Development Index atau HDA. Human Development Report mengelompokkan negara di dunia menjadi 4 kelompok, yaitu kategori sangat tinggi antara 1 sampai 47, kategori tinggi antara 48 sampai 94, kategori sedang antara 94 sampai 141 dan kategori rendah antara 142 sampai 187. Berdasarkan laporan UNDP tahun 2014 dan tahun 2013, Indonesia berada pada peringkat 108 atau termasuk ke dalam kelompok sedang. Bisa dilihat pada tabel peringkat Indeks Pembangunan Manusia negara-negara ASEAN pada tahun 2013 yang tersaji. Kualitas sumber daya manusia Indonesia saat ini dibarengi juga dengan bonus demografi, di mana kondisi masyarakat berusia produktif lebih banyak daripada masyarakat berusia non-produktif. Terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, atau biasa kita sebut dengan bagaimana cara kita dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia terutama. Di antaranya ada beberapa hal, yaitu meningkatkan sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Kemudian, penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa. Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pembinaan dan pengembangan masyarakat muda. Nah, berikutnya, peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Jadi, lembaga sosial ini didefinisikan dalam beberapa hal. Yang pertama, keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Adapun pengertian lain tentang lembaga sosial yaitu gabungan dari norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan dalam masyarakat. Lembaga sosial terbentuk berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri, mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Nah, di dalam masyarakat sendiri dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu sebagai berikut. Tingkatan pertama dikenal dengan cara atau usage.
merupakan penyimpangan dalam norma. Cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Contohnya cara berpakaian. Pada tingkat kedua ada kebiasaan. Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, contohnya dari kebiasaan yaitu memberi hormat kepada yang lebih tua usianya. Pada tingkatan ketiga yaitu tata kelakuan. Tata kelakuan sendiri merupakan kebiasaan, kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengaturan kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan. Dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contohnya, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Selanjutnya, adat istiadat. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai adat masing-masing. Contohnya, memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Fungsi lembaga sosial yaitu menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial, pengawas masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Berikutnya, peranan lembaga keluarga. Membentuk kepribadian individu agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Pemberian pemahaman kepada anggota keluarga dan pembiasaan yang baik dalam keluarga akan ikut penggunaan sumber daya alam secara arif. Kemudian peranan lembaga agama. Peranan lembaga agama sendiri yaitu menyiapkan kehidupan manusia antara dunia dan akhirat. Pendidikan agama menuntut individu untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup lain, lingkungan alam sekitar. Selanjutnya, peranan lembaga ekonomi. Nah, peranan lembaga ekonomi sendiri yaitu menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan cara aturan-aturan dibuat sehingga para pelaku produksi dapat memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Berikutnya, peranan lembaga pendidikan. Memberikan kesadaran menjaga dan melestarikan melalui pendidikan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang berikutnya, peranan lembaga politik yaitu adanya undang-undang yang dapat mengatur dan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tujuannya melindungi sumber daya alam agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia? Ya. Jenis lembaga sosial dan peranannya. Jadi, lembaga keluarga memiliki peranan sebagai tempat sosialisasi pertama bagi anak oleh orang tuanya. Anak diperkenalkan aturan dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya, lembaga agama memiliki peran menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Lembaga ekonomi sendiri memiliki peran mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok. Lembaga pendidikan memiliki peran sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik melalui hubungan dengan lingkungan sekitar. Dan peran dari lembaga politik yaitu sebagai suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercipta keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Ya, demikianlah tadi materi IPS atau rangkuman IPS kelas 8 bab 1 Kurikulum Merdeka. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang dan menyajikan informasi pendidikan lainnya. Terima kasih.